warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi kembali lagi di podcast kelompok 6 sejarah untuk ngebahas Kabinet Aldi Sastromijo 2 tahun 1996 sampai 1957. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu sebelum kita mulai kita akan perkenalan diri dulu. Nama aku Karina Bermanil. Nama saya Mutiara Ramadhani. Nama saya Fikri Al-Fadrian. Dan nama saya Muhammad Eki Maulana. Oke, daripada berlama-lama kita lanjut. Oke, jadi di sini kita bahas santai aja ya. Kalian semua udah makan belum sih? Udah. Kita Aman. abis ujian banget. makan yang Iya nih. Gimana hasilnya? Hasilnya, serem banget. Begitulah. Begitulah. Begitulah ya guys. Kanan Kita kiri. lanjut aja ngebahas nih tentang sejarah yang aku udah sebutin tadi, Kabinet Aldi Sastromijo 2. Oke. Untuk pendahuluan akan dibacakan oleh siapa nih kira-kira? Muti. Aku dong. Oke. Langsung aja ya. Pendahuluannya, setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada tahun 1950, diterapkan sistem pemerintahan parlementer, di mana Perdana Menteri memimpin pemerintahan dan Presiden hanya sebagai kepala negara. Banyaknya partai politik dan kurangnya kerjasama antar partai menyebabkan kabinet sering jatuh sebelum waktunya. Jadi Kabinet Aldi Sastromijo 2 itu adalah satu kabinet di masa ini yang cukup berpengaruh ya. Ya, betul sekali. Berarti kita lanjut aja masih ke latar belakangnya. Nah, Boleh tuh, Lin. Lanjut aja. siapa ya kira-kira yang baca latar belakangnya? Ada yang mau nggak? Saya mau. Fikri. Abang Fikri. Silakan Fikri. Oke, jadi buat latar belakangnya itu, jadi Kabinet Aldi Sastromijo ini 2 itu dibentuk pasca pemilu DPR tahun 1955. Meskipun PNI memenangkan suara terbanyak, tidak ada partai yang meraih mayoritas absolut. Oleh karena itu, Presiden Soekarno menunjuk Aldi Sastromijo atau PNI untuk membentuk pemerintahan koalisi. Ali berhasil menggandeng dua partai besar lain, Masyumi dan NU, serta beberapa partai kecil lainnya. Kabinet koalisi ini diumumkan pada 20 Maret 1956 dan mulai bertugas pada tanggal 24 Maret 1956. Dikenal juga sebagai Kabinet Ali Roem Idam, merujuk pada Ali Muhammad Roem dari Masyumi dan Idam Khalid dari NU gitu guys. Seperti itu. Jadi DPR tuh udah ada ya dari dulu. Iya emang dari bentuk gitu dari dulu. Berarti yang menang itu tadi siapa? Si ini Ali. Kabinet Aldi Sastromijo ya. Iya. Yang mendapat suara terbanyak dengan 22,3%, diikuti oleh NU dengan 18,4%, terus Masyumi dengan 20,9% dan PKI dengan 16,4%. Betul sekali. Dilanjut lagi sama kita kan udah tahu nih latar belakang sama pendahuluan. Pasti kita juga butuh susunan kabinetnya sih. Siapa Ya aja dong. sih Tapi tokoh-tokoh pasti pada penasaran ya? penasaran banget sih. Coba Ki jelasin. Oke ya, jadi aku akan menjelaskan sih, akan menyebutkan susunan kabinetnya. Jadi cukup banyak ya pada jabatannya Aldi Sastro ini. Yang pertama, Perdana Menteri Aldi Sastromijo dari PNI. Wakilnya itu ada dua. Wakil Perdana Menteri satu itu ada Muhammad Roem dari Masyumi, dan wakil Perdana Menteri kedua ada Idham Child dari NU. Selanjutnya kita masuk ke menteri-menteri departemen. Yang pertama Menteri Luar Negerinya ada Roslan Abdul Ghani, yang kedua ada Menteri Dalam Negeri R. Sunarjo, Menteri Kehakiman ada G.A. Maengkok, Menteri Keuangan ada Yusuf Wibisono, Menteri Pertahanan ada Iwa Kusuma Sumantri, Menteri Perdagangan ada Sujono Hadinoto, Menteri Perindustrian itu ada E.R. Supit, Menteri Pertanian ada S.M. Abidin, Menteri Perhubungan ada Juanda Kartawijaya, Menteri Pekerja Umum dan Tenaga ada Pangeran Muhammad Nur. Lalu selanjutnya ada Menteri Pemburuan ada S. Hadi Kusomo, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Sarino Mangun Pranoto,
Menteri Agama ada Muhammad Ilyas, Menteri Kesehatan ada Dr. Johannes Leinena, Menteri Sosial ada Muhammad Nasrun, Menteri Negara Urusan Ekonomi dan Keuangan ada Iskak Rohadi Surjo, Menteri Negara Urusan Transmigrasi dan Koperasi ada Burhanuddin Harapa, dan yang terakhir Menteri Tidak Berportofolio ada AM Tambunan Hardi Sudibyo. Wah, Banyak banyak bener. juga ya. Kayak yang ngerap ya jadi. Saya nggak hafal banyak banget. Iya. Saya cuma tanya sastra Olia aja. Tadi kan udah ketahuan tuh kalau misalnya Perdana Menterinya Ali Sastro-Mijojo. Nah, itu kira-kira programnya tuh apa sih dari kabinet Ali Sastro-Mijojo sampai dia bisa dipilih gitu jadi kabinet? Bisa dijelasin nggak dari Ruti paling? Programnya itu cukup banyak ya. Yang pertama ada pembatalan KMB untuk menghapus sisa-sisa ikatan Indonesia dengan Belanda. Lalu perjuangan pembebasan Irian Barat melalui diplomasi internasional dan PBB. Pelaksanaan hasil konferensi Asia Afrika KA tahun 1955. Pemulihan kondisi dalam negeri terutama keamanan dan penanganan pergolakan daerah. Lalu ada pemulihan kondisi dalam negeri terutama keamanan dan penanggulangan daerah, pembangunan nasional termasuk rencana pembangunan 5 tahun pertama, perbaikan ekonomi rakyat dan reformasi sistem ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Dan penyelenggaraan konstituensi untuk menyusun konstitusi baru, pelaksanaan otonomi daerah dan percepatan pembentukan DPRD, penguatan politik luar negeri bebas aktif dengan fokus pada negara-negara Asia Afrika. Nah, itu adalah program utama kabinet Ali Sastro II pada tahun 1956 sampai 1957. Wah, kan programnya udah dijelasin nih, menarik juga ya. Terus kita bakal next ke keberhasilan kabinet Ali Sastro-Mijojo II. Nah, jadi keberhasilan itu ya guys, ada beberapanya, yaitu ada satu pertama, itu ada pembatalan perjanjian KMB dan juga nasionalisasi aset Belanda. Secara sepihak membatalkan seluruh isi konferensi meja bundar KMB pada tahun 1949. Terus yang kedua ada penegasan politik luar negeri bebas aktif, memperkuat dan mempertegas pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, menjaga posisi Indonesia sebagai negara non-blok di kancah internasional. Terus yang ketiga ada perjuangan Irian Barat dan pembangunan nasional, mempertegas komitmen diplomatik untuk memperjuangkan kembalinya Irian Barat atau Papua ke wilayah RI, merintis rencana pembangunan 5 tahun dari tahun 1996 sampai tahun 1990. Terus juga ada yang keempat, penguatan posisi Indonesia di dunia internasional. Dalam masa pemerintahannya, Indonesia semakin dikenal di dunia internasional sebagai negara baru yang berdaulat dan berani mengambil sikap independen. Terus yang terakhir adalah upaya menstabilkan ekonomi nasional. Meskipun hasilnya belum terlalu maksimal, kabinet ini tetap berusaha memperbaiki kondisi ekonomi dengan mengontrol inflasi, menyeimbangkan anggaran negara, serta meningkatkan produksi dalam negeri. Langkah-langkah ini menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi pada masa-masa berikutnya. Jadi itu guys keberhasilannya. Banyak juga ya. Keberhasilannya ya. Keren banget mereka bisa gini. Nah, tadi kan udah nih keberhasilannya. Sekarang lanjut aja nggak sih ke kegagalan dari kabinet Ali Sastro-Mijojo dan hambatannya juga? Pasti kalau ada keberhasilan pasti ada kegagalannya ya. Iya. Nggak mungkin nggak ada. Pasti juga ada hambatannya. Iya, Tantangan kita hidup tahu nih. hidup nggak mungkin. Ya, hambatannya apa sih yang Iya. dialami? Aku penasaran jadinya. Jadi kegagalan dan hambatannya yang pertama, politik tidak stabil karena koalisi partai yang lemah dan tidak solid sehingga kerjasama antar partai sering terganggu. Yang kedua, terjadi krisis ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan inflasi tinggi, defisit anggaran dan turunnya nilai ekspor yang menimbulkan ketidakpuasan oleh rakyat. Lalu selanjutnya ada munculnya gerakan separatis seperti EPRII dan Permusta akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pusat. Dan yang terakhir ada masalah Irian Barat belum terselesaikan karena Belanda terus menolak menyerahkan kepada Indonesia. Nah, tunggu masih ada lagi. Oh, masih ada lagi. Masih Banyak ya. Banyak banyak. Banyak juga ya kegagalannya. Nah, next ada konflik pemerintah dan militer yang dipicu penilaian bahwa pemerintah kurang tegas menangani gejolak daerah. Terus lalu ada wibawa pemerintahan yang lemah karena seringnya pergantian kabinet dan lambatnya proses pengambilan keputusan dalam sistem parlementer.
pemerintah sulit ya mengambil keputusan cepat karena harus menunggu persetujuan parlemen, sehingga wibawa pemerintah menurun di mata rakyat. Hambatannya guys. Nah kan tadi kelemahan, kelebihan itu udah. Sekarang kan belum nih kita bahas krisis dan kejatuhan kabinetnya nih. Untuk menjelang akhir masa pemerintahannya kabinet Ali Sastro Midjojo II bisa dijelaskan nanti? Oke, krisis dan kejatuhannya itu ada ketidakstabilan koalisi politik. Koalisi PNI, Masyumi, NU rapuh dan tidak solid, sering terjadi pertentangan kepentingan antar partai di parlemen yang menghambat efektivitas pemerintahan. Lalu ada krisis keamanan daerah, timbullah gerakan separatis besar seperti PRRI di Sumatera dan Persemesta di Sulawesi yang menuntut otonomi lebih besar dan menyebabkan instabilitas nasional. Lalu ada krisis ekonomi, pemerintahan gagal mengatasi masalah ekonomi serius termasuk inflasi tinggi dan defisit anggaran yang besar, menyebabkan menurunnya kepercayaan publik. Lalu ada ketegangan dan militer, terjadi gesekan antara pemerintah pusat sipil dan kalangan militer terkait penanganan konflik daerah dan kebijakan internal angkatan bersenjata. Dan ada tekanan dari Presiden Soekarno, Presiden semakin tidak puas dengan inefisiensi sistem parlementer dan mulai mendorong ide demokrasi terpimpin, melemahkan dukungan politik bagi kabinet. Jatuhnya kabinet akibat akumulasi krisis dan kehilangan dukungan kabinet Ali Sastro Midjojo II mengundurkan diri pada 14 Maret 1957, menandai berakhirnya periode penting dalam demokrasi liberal. Nah itu guys, krisis dan kejatuhan dari Ali Sastro II. Meskipun kabinet Ali Sastro Midjojo II hanya berkuasa selama sekitar 1 tahun, periode pemerintahannya memiliki dampak besar dan arti penting dalam perjalanan sejarah politik Indonesia. Bisa dijelasin nggak lebih lanjutnya? Jadi dampak dan arti pentingnya itu pertama ada menurunnya kepercayaan terhadap sistem parlementer karena kabinet mudah jatuh dan pemerintah tidak stabil, mendorong perubahan menuju demokrasi terpimpin. Terus juga ada meningkatkan nasionalisme ekonomi melalui kebijakan nasionalisasi perusahaan belanda. Terus ada memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional oleh politik luar negeri, aktif dan peran dalam negara-negara Asia Afrika. Selanjutnya ada munculnya krisis daerah seperti PRRI dan juga Permesta akibat lemahnya komunikasi pusat daerah. Terus yang terakhir ada mendorong lahirnya kebijakan pemerintah baru termasuk dekret presiden pada tahun 5 Juli 1959 akhir demokrasi liberal. Wah, gak berasa ya, kita udah di akhir cerita dari Sastro terbalik Kabinet Ali Sastro Midjojo II. Selanjutnya kita baca aja lah, nggak sih langsung kesimpulannya? Kesimpulannya sebagai akhirnya. luar negeri, bebas aktivitas, nasionalisme, usaha Belanda di Bandungan kembalian dia sekarang, namun kebijakan ini gagal menjadi stabilitas karena pilih politik ekonomi dan keamanan serta konflik separatis. Kelamaan sistem polisi menyebabkan jatuhnya jati kebijakan hingga secara keluarga revisi ini menjadi masa pemilihan menuju demokrasi tertib. Oke, jadi kesimpulannya Kabinet Ali Sastro Midjojo II merupakan salah satu kabinet penting pada masa demokrasi liberal di Indonesia, teman-teman. Kabinet ini menjabat dari 20 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957 dan dipimpin oleh Ali Sastro Midjojo dari Partai Nasional Indonesia atau yang kita bisa sebut PNI. Mungkin bisa dijelaskan pula. Oke, jadi saya akan menjelaskan ulang kesimpulan yang kita bahas pada hari ini ya. Jadi, Kabinet Ali Sastro Midjojo II menjabat pada 20 Maret
dari tahun 1956 sampai Maret 1957. Pada masa demokrasi liberal, kabinet ini berperan penting dalam menegaskan politik luar negeri bebas aktif, nasionalisasi perusahaan Belanda dan perjuangan pengembalian Irian Barat. Namun, kabinet ini gagal menjaga stabilitas karena krisis politik, ekonomi, dan keamanan serta konflik separatis. Kelemahan sistem koalisi menyebabkan kabinet jatuh dan digantikan kabinet Juanda. Secara keseluruhan, kabinet ini menjadi masa peralihan menuju demokrasi terpimpin. Iya. Jadi kalian lebih tahu nggak sih apa Sekarang itu aku jadi lebih kabinet tahu. dari Iya. Ali Sastro Mijojo 2. Iya. Susah banget ya. Pengetahuan baru nih guys. Benar. Wawasan baru ya. Iya benar. benar. Jadi kita Karena- lebih tahu oh ini krisisnya kayak gini, kelebihannya kayak gini, kelemahannya kayak gini. Iya. Sejarah Indonesia banyak ya ternyata Iya, teman-teman. benar. Aku kira cuma merdeka aja gitu, ternyata pemerintahnya juga banyak ini. Iya, jadi kita lebih tahu lagi. Mungkin segitu aja podcast dari kami kelompok 6 kelas 12A. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.